Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Miftahi babi kulli rahmatillah Adada ma fi ilmillah Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Wonten ngersanipun para alim, para ulama, para tokoh-tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, para jajaran pemerintahan, Bapak Kepala Desa, Bapak Babin Kamtibnas, dan seluruh jajaran pemerintahan yang hadir, dan juga kepada seluruh pengurus Masjid An-Nur, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan kepada beliau, dipanjangkan usia beliau, segala urusan beliau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga para asatidzah dan juga guru-guru ngaji yang kesemuanya saja, hadirin hadirat, pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita panjatkan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang penuh dengan keberkahan ini kita semua dapat berkumpul, dapat bermuajahah, dapat bertatap muka, dapat bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat ma'assalamah. Semoga perkumpulan kita pada malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal yang telah membawa manfaat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dalam kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kedekatan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Amin amin ya rabbal. Mugi sedaya ingkang rawuh hajate dipun kabulaken kalih Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedaya urusane digampilaken kalih Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini kathah barokah, utange lunas. Berarti tipe-tipe degengan BRI dalam. Mugi-mugi sedaya putra-putrine dipun dadosaken putra-putri ingkang saleh lan salehah. Akhir kehidupan kita sedaya dipun paringi husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang minulya, dalu niki kita kempal wonten teng halaman Masjid An-Nur dalam acara pengantikan bersolawat. Ngaten nggih? Pengantikan bersolawat dalam rangka memperingati Hari Santri. Kok solawatan tok guna apa teh? Benbengi solawatan tok. Cinta Nabi. Amin Allahumma. Ngeten para rawuh, wonten salah setunggalipun dawuh yang sering kita dengarkan dalam lantunan maulid. Gusti Allah ngendika innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Di situ Allah dan malaikatnya membaca sholawat. Yang dikatakan oleh para ulama tafsir, di situ menggunakan lafaz yusholluna 'alan. Artinya apa? Artinya
dipundawakan kalian para ulama ahli tafsir pilih lafaz yusalluna yang menggunakan fi'il mudhari itu berarti memiliki makna istimror. Napa? Artinya istimror niku napa? Istimror niku terus menerus boten enten lerene. Jadi Gusti Allah kalian para malaikat niku mboten nate leren mau selawat dateng Kanjeng Nabi. Lah napa malih kula panjenengan semestine kudu terus dalam setiap keadaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi panjenengan ingkang istiqomah ngadiri majelis-majelis sholawat, majelis-majelis ilmu bisa kelak diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga berkumpul dalam rangkaian acara memperingati Hari Santri Nasional. Ngeten para rawuh. Pada tanggal 15 Oktober tahun 2015 berdasarkan kepres, kepres keputusan presiden yang ditandatangani saat itu berada di Masjid Istiqlal, diputuskanlah oleh presiden bahwa diperingati Hari Nasional pada tanggal 22 Oktober. Lah kok nopo 22 Oktober ini menjadi sebuah peringatan Hari Santri Nasional. Maka yang perlu kita pahami santri niku nopo sih? Kok nopo sih santri niku perlu diperingati sampai tingkatnya adalah tingkat nasional. Inilah bentuk apresiasi pemerintah kepada sosok seorang santri, sosok seorang ulama yang mereka menjadi garda terdepan melawan para penjajah, terutama pada diumumkannya resolusi jihad oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober. Maka kalau kita mau mengartikan, mau mengerti apa sih santri niku? Santri niku nopo? Apa to tiyang ingkang wonten teng pondokan tok? Napa to tiyang ingkang mlebet teng pondokan mawon? Napa to tiyang ingkang ngaji kudu mlebu teng lembaga pendidikan pondok pesantren? Belum tentu juga. Ada salah satu kutipan para ulama yang dikatakan as-santri bisyahidi halihi huwa man ya'tasimu bihablillahi ta'ala wa yattabi'u sunnata rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh beliau, oleh para ulama, santri itu adalah, kalau melihat arti daripada esensi santri itu sendiri, ialah orang yang berpegang teguh kepada agama Allah, orang yang berkomitmen di dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan juga berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Niku santri. Jadi lek cara kula panjenengan pernah minimal ngaos wonten teng guru-guru ngaji, wonten teng kiai-kiai kampung. Masya Allah, justru peranan beliau para kiai-kiai yang ada di kampung-kampung kita ini sangat luar biasa, dengan pendidikannya yang ikhlas, dengan pendidikannya yang sangat luar biasa. Kalau kita mengingat-ingat, kula tasik ngraosaken sehingga niku zaman kula ngaos sekitaran tahun-tahun ya 90-an lah. Guru ngaji sehingga niku tegas gitu mboten. Keras. Boten kenging disalahi sedhik. Telat mlebet niku nek cara wadane ngaos sonten ngoten niku maghrib ngoten niku. Telat dugi ngoten mawon. Mulai penjalin sapu gepuk wis saenten niku digepuk-gepuk niku. Tekan nggih, tekene niku dadi loro kadang kira mboten. Masya Allah. Tapi kalau melihat kenangan-kenangan seperti itu, mereka bersikap seperti itu bukan semata-mata karena mereka tidak
menyayangi kepada anak didiknya, tapi justru itulah bentuk kasih sayang mereka di dalam menjalankan tarbiyah bagi anak-anak didiknya. Terus namine santri niku wau inggih punika tiyang ingkang purun ngelampahi perintahipun Allah, berpegang teguh kepada ajaran Allah yakni Al-Qur'an, dan juga mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling mudah dikatakan oleh para ulama, santri niku terdiri dari beberapa huruf sin, nun, ta, ro, ya. Artinya apa? Santri, sin, huruf sin itu bermakna satirun lil uyub. Santri niku siapapun orang yang mau berusaha untuk menutupi kejelekan-kejelekan yang ada pada dirinya, baik kejelekan yang berupa lahiriah ataupun kejelekan yang berupa batiniah, itu adalah seorang santri. Dalam makalah yang lain dikatakan huruf sin itu menunjukkan salikun ilal akhirah. Artinya apa? Pulau panjenengan, siapapun orang yang berjalan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tujuan akhirat, itu juga berarti santri itu boten pandang tuwek, enom, cilik, ageng, semuanya. Selama orang itu berjalan salikun ilal akhirah, salikun ilal akhirah, nah dia pun juga termasuk. Lebih dari itu, mereka yang berusaha untuk memperbaiki dirinya agar supaya bisa menjadi orang-orang yang lebih baik dan terus lebih baik, itu pun juga tergolong santri. Masya Allah, luar biasa. Huruf nun dikatakan naibun anil ulama. Seorang santri itu adalah mereka calon daripada pengganti para ulama. Terus jenengan ingkang nuntut ilmu teng pundi kemawon panggenan, boten hanya sekedar di tempat-tempat pendidikan berupa sistem klasikal, boten, teng masjid, teng majlisan, majlis ilmu, majlis zikir, dengan menambah tafaqquh fiddin, pelajaran dan pengajaran agama terus kita gali, terus kita pelajari, karena pada dasarnya tidak ada istilah berhenti untuk mengaji. Jadi mboten enten ceritane tiyang ngaji, tiyang ngaos niku lek cara wis suwek, oh berarti isun kudu mandeg ngaji niku mboten enten. Kula panjenengan tuntutan menuntut ilmu itu sudah selesai, lek cara kula kali sampean sampun mlebet wonten teng liyang hati. Tidak ada kemudian ceritanya selama manusia itu masih hidup, maka mereka tetap diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah untuk menuntut ilmu. Dan lebih dari itu menjadi sebuah amal kebaikan yang akan insya Allah menghantarkan kita semua untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, lek cara ngomongaken keutamaane majlis ilmu, majlis zikir, majlis sholawat, luar biasa. Masya Allah, kata dawuh-dawuhipun Kanjeng Nabi, sampai wonten salah sundanipun dawuh ingkang sering kula aturaken dhateng panjenengan, langkah kakine panjenengan saking daleme panjenengan piyambak-piyambak menuju teng majelis ilmu, ini setiap langkahnya memperoleh doa daripada malaikat, yang dimana malaikat itu mendoakan pengampunan kepada siapapun yang menghadiri majelis. Bahkan sebelum kaki Anda melangkah, itu sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Tak dikatakan taibun aniz dzunub. Huruf ta itu berarti adalah orang-orang yang bertaubat daripada dosanya. Orang-orang yang bertaubat daripada dosanya. Jadi kaya kula panjenengan ngeten niki kumpul dados tunggal, ayo
semangat sholawatani, semangat zikiri. Setiap lantunan sholawat yang kita bacakan itu akan menjadi sebuah penghapus dosa di hadapan Allah Subhanahu. Raf'u sautika, kerasnya suaramu di zikri maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu akan menjadi sebuah pengampunan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Roh dikatakan raghibun fil ilmi. Nopo? Raghibun dalam sebuah arti yang lain dikatakan raghibun fil khairat. Santri niku artinya orang-orang yang cinta kebaikan. Makanya mau pundi enten dinner fastabiqul khairat. Ya artinya apa? Artinya kula kali sampean kudu seneng perkara-perkara sae. Perkara-perkara api, perkara-perkara ingkang dipun ridhoi kali Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita upayakan bersama. Jangan pernah menyerah. Mbok jarine kendi ceritane, mbok jarine kendi keadaane, kecuali lek cara memang wonten uzur syar'i, boten masalah. Ayo kita lebih semangat untuk menghadiri majelis-majelis kebaikan, tempat-tempat kebaikan, mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Dan yang terakhir huruf ya dikatakan adalah Yahya fil ilmi. Nopo? Yahya fil ilmi. Artinya apa? Hidup kita harus dipenuhi dengan ilmu. Hidup kita harus dipenuhi dengan ilmu, karena landasan kita beramal, terutama amal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, iku kedah di ilmu ni. Lek cara kula kali sampean nglampahi napa-napa kemawon, nglampahi amal napa kemawon boten diilmoni, rugi. Napa? Rugi eman. Al-amalu bila ilmin mardudun. Yang ngamal lek cara boten disertai kalian ilmu, rugi boten enten gunane. Contoh sederhana mawon, Pun. Ibarate jenengan badhe teng Rogo Jampi, dugi pengantigan angel lah. Pengantigan badhe teng Rogo Jampi. Lek cara tiyang pengantigan badhe teng Rogo Jampi mboten ngerti dalane Rogo Jampi, kesasar-sasar kira mboten. Mergone napa mboten ngerti. Tapi lek cara ngerti enak ya kaya wau kula merbet badhe mriki niku lek cara ngerti dalane niku langsung cus nyampe pun ya napa-napa niku lek cara diilmoni encong. Makane ayo, walaupun kula panjenengan tidak peduli berapa umur kita, entah muda, entah kecil, entah tua, entah nenek-nenek, kakek-kakek, ayo semangat nggih. Semangat nggih. Semangat. Ini menjadi sebuah tempat yang insya Allah akan menghantarkan kita semua menjadi orang-orang yang lebih baik. Menjadi sebuah tempat yang insya Allah akan mendekatkan diri kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama agar supaya kita berharap memperoleh syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya lek cara ngomongaken santri niku tidak usah diragukan. Lek cara kula matur Pak Lurah atau jajaran pemerintahan yang ada, seorang santri itu enggak perlu diragukan lagi jiwa nasionalismenya. Karena Masya Allah, apalagi para petuah-petuah, para kiai, para masyayikh, para habaib, para pendahulu-pendahulu di kalangan para ulama, yang bagaimana mereka mengajarkan nilai-nilai ajaran Islam yang kemudian diaktualisasikan dalam bentuk kemerdekaan Republik Indonesia ini luar biasa. Sampai pada puncaknya, kenapa para ulama-ulama kita merestui asas tunggal daripada kesatuan Republik Indonesia yang berupa Pancasila. Itu semua diambil daripada nilai-nilai yang diajarkan di dalam Al-Quran ataupun Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita tahu
asas Pancasila kita, asas tunggal kita, yakni Pancasila terdiri dari 5 sila ketuhanan yang Maha Esa, diajarkan oleh para ulama yang itu diambil nilai-nilainya dalam Al-Quran, disebutkan qul huwallahu. Jadi perkumpulan kita ini sudah menjadi sebuah bukti bahwasanya kita ini NKRI, Pancasila harga. Oke, perkumpulan kita ini guys membuktikan bahwasanya jiwa kita adalah jiwa nasionalis, religius yang betul-betul memegang nilai tinggi daripada asas Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Kita berzikir kepada Allah, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kedua, disebutkan dalam sila kemanusiaan yang adil. Maksudnya benar apa saya? Apal ke? Ngapal yo, keputih terus. Dalam Al-Quran disebutkan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sering kita mendengar setiap khutbah Jumat disampaikan oleh seorang khatib, innallaha ya'muru bil adli wal, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita semua manusia, gitu betul. Enten kan rupa selain menungso nih guys. Sudah menungso ya? Manusia adil, insya Allah adil kabeh. Adil. Wis adil barokai lah minimal. Adil itu berkati wonten tadi guys. Cara mboten enten berkati nggih boten adil nih guys. Allahumma Muhammad. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Allah memerintahkan kita untuk berbuat adil dan berbuat baik. Sila ketiga disebutkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Nopo artine disebutkan dalam Al-Quran, wasyawirhum fil amr. Pun temriku niku pun wis jelas kabeh. 4 Ketiga, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan. Persatuan Indonesia. Ketiga, persatuan Indonesia dipundawakan wonten Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Persatuan Indonesia, kita bersatu. Bersatu kita teguh, bercerai kita pisah. Ini wa'tasimu bihablillahi, persatuan Indonesia. 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, wasyawirhum fil amr. Dalam segala bentuk apapun, semuanya kebijakan-kebijakan yang ada itu semua sudah dimusyawarahkan berdasarkan kesepakatan bersama. Yes, kesepakatan bersama pokoknya wes. 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indo. Ini kumpul. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dikatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Jadi lektor kula panjenengan ngomongaken masya Allah berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia yang kemudian kita membicarakan Hari Santri Nasional sangat luar biasa. Maka kula nyuwun sewu. Monggo saran-saran kula panjenengan kudu ngiling-iling jasanipun para ulama, jasanipun para pendiri-pendiri bangsa kita, para pendiri-pendiri negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya makin kula suwun sekedhik
sekedhik mawon tahlil singkat khusus kangge seluruh para syuhada, para pejuang, para pahlawan yang sudah mengorbankan jiwa, raga, harta, benda, nyawa, segala-galanya demi berdirinya kesatuan Republik Indonesia. Terlebih lagi kita menjadi anak keturunan mereka, kita sudah bisa merasakan nikmatnya kemerdekaan. Maka karunia dan rahmat Allah yang luar biasa berupa kemerdekaan ini, ayo kita jaga bersama. Ojo sampai murah. Iman. Yo, lek coro ngomongaken iman, aman niku eco. Iman lan aman niku eco. Tapi lek coro iman mawon boten aman susah. Utawa aman tapi boten lebih susah malih. Jadi iman lan aman niki wau kudu podo-podo dijogo. Keamanan sudah ada yang menjaga, para kepolisian, para TNI, Polri dan seluruh jajaran-jajaran keamanan yang sudah ada di Indonesia. Maka kita seyogyanya menjadi orang-orang yang mempertahankan ini semua untuk bisa menjaga keimanan dalam hati kita masing-masing. Dengan cara apa? Kita berusaha untuk menjadi manusia-manusia yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.